Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Antum tahu nggak ceritanya Tha'labah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir? Ada cerita tentang seorang laki-laki namanya Tha'labah. Ini kan sering cerita orang kaya yang kemudian durhaka. Tha'labah ini miskin, dia miskin, dan ternyata dia tidak sabar dengan kemiskinan. Maka dia doa kepingin jadi orang kaya. Ini sama kayak kita ya. Jadi doa itu pokok isinya dunia terus, akhirat lupa. Maka Tha'labah ini doa, ya Allah kayakan aku. Datanglah Tha'labah kepada Nabi Muhammad, ngomong apa? Ya Rasulullah, sa'imtu minal faqr. Ya Rasul, saya ini sudah bosan miskin, tidak enak jadi orang miskin. Maka doakan saya supaya Allah menjadikan saya orang kaya. Dan Rasul katakan, kamu tidak kuat. Bayangin, Rasul bilang apa? Kamu tidak kuat. Tapi dia maksa, tidak ya Rasul, saya kuat. Doain saya kaya. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Ketika didoakan, tidak lama setelah itu doanya oleh Allah diijabah. Tha'labah kaya betulan. Antum tahu dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Imam Ibnu Katsir? Apa yang terjadi kepada Tha'labah setelah dia kaya? Ibadahnya tidak sebaik ketika dia miskin. Sholatnya mulai telat, dia mulai disibukkan dengan dunianya, dia mulai lupa menjalin tali silaturahim, dia tidak datang di majelis taklimnya Nabi Muhammad, yang ternyata kekayaan itu merusak dia. Maka dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman apa? Inna min ibadi, ada di antara hambaku, man afqartuhu, orang-orang yang memang aku jadikan dia miskin. Nah mungkin kita termasuk yang ini nih, orang-orang yang Allah jadikan apa? Miskin. Li'anni a'lamu, karena apa kata Allah? Karena aku tahu kata Allah, lau aghnaituhu, kalau saya bikin dia kaya, la afsadahul ghina, maka kekayaan itu akan merusak dia. Bayangin, yang tahu siapa? Allah. Cuma kita ini kan kepinginnya yang enak terus, padahal enak untuk kita belum tentu cocok, belum tentu pas. Nah, maka akhirnya Allah ingatkan, ada di antara hambaku yang memang aku jadikan dia miskin. Karena kalau kaya nanti dia sombong, kalau kaya nanti dia semena-mena, kalau kaya nanti dia lupa pulang ke rumah, main tidak pernah berhenti. Tapi sebaliknya, ada seorang hambaku yang memang oleh Allah dibikin kaya. Yang bikin miskin dan bikin kaya semuanya Allah. Ada orang-orang yang Allah bikin kaya, kenapa? Li'anni a'lam, karena aku tahu kata Allah. Apa yang Allah ketahui? Lau afqartuhu la
afsadahul faqr. Kalau aku jadikan dia miskin, maka kemiskinan itu akan merusak dia. Nah, kemudian hadis ini ditutup, wa ana a'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan, aku yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Maka ketetapan takdir saat ini, Anda beristrikan siapa, Anda bersuamikan siapa, Anda tidak punya anak, Anda punya anak, Anda kerja di sini, itu semuanya yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Ini ayat luar biasa ya. Allah mengatakan begini dalam firman-Nya, sekiranya manusia itu Allah jadikan semuanya kaya. Semuanya apa? Kaya. La baghaw fil ardi, pasti mereka akan semena-mena di muka bumi. Coba lihat, kalau biasa sudah kaya, biasanya nggak mau diatur. Kalau sudah kaya, biasanya semaunya sendiri. Kalau sudah kaya, dia tidak takut sama siapapun, semuanya bisa dibayar. Maka Allah firmankan, kalau aku bikin kalian kaya, kalian akan menjadi orang yang semena-mena. Terus apa yang Allah lakukan? Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki sesuai takarannya. Sesuai apa? Takarannya. Kenapa begitu? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Karena dia yaitu Allah terhadap hamba-hambanya itu khabir, lebih tahu, basir, lebih bisa melihat. Maka tidak usah kecewa, Bu, suami saya kok miskin ya. Kira-kira kalau suami Anda kaya, mungkin Anda sombong. Istri saya kok miskin ya, mungkin kalau istri Anda kaya, Anda ditekan sama istri Anda. Sehingga ketika Allah telah menetapkan takdir, ini poin yang kedua, sudah yakini bahwa takdir itu adalah terbaik yang Allah berikan untuk kita. Nah, maka kalau memang kita sudah mengerti yang seperti itu, takdir ini yang terbaik. Saya sakit, itu terbaik. Allah takdirkan miskin, itu yang terbaik. Allah takdirkan saya kemudian jauh dari orang tua, itu yang terbaik. Allah takdirkan ternyata saya menikah sama si fulan, itu yang terbaik.